You See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Desa Sukawedi kembali di Do You See What I See setelah kemarin nggak ada tayangan karena kita sibuk nonton. Sibuk nonton, iya benar. Iya, saya Mas Ruli dan Mbak Devi. Buat warga Desa Sukawedi yang kemarin ketinggalan, kemarin sebenarnya hari Jumat itu kami membuat apa ya? Ajakan. Apa ya? Ajakan. Iya, ajakan nobar film Ivana. Iya, Di 3 kota ya, kemarin di Jakarta, Cirebon, dan Jogja. Mungkin teman-teman yang nggak nyimak di Instagram ataupun di YouTube ya, YouTube. kita YouTube. postingnya dadakan sih sebenarnya karena kemarin ceritanya itu kita ngobrol ya Mas ya. Iya. Kita pengen nonton tapi kayaknya nonton nggak seru amat kalau sendirian gitu. Ya udahlah, kita bikin gimmick nobar lah sekali-sekali karena kemarin juga ada teman-teman yang ngajakin, ayo dong kopdar gitu ya sekalian gitu. Ya udahlah kita jadiin aja. Tadinya mikir wah waktunya mepet juga nih, takutnya kita belum sempat promosi apa-apa ke warga Desa Sukawedi. Tapi ya keburu nonton juga, makanya keburu pengen nonton maksudnya itu. Tapi ada yang ikut lah ya. Jadi ya udahlah, pokoknya kita kemarin Jumat bikin pendaftaran, ada submission cerita juga. Terus akhirnya kejadian lah nonton di hari Senin. Mungkin itu dia tuh. Salahnya nonton di hari Senin. Jadi lumayan, kita akhirnya nanti ada tayangannya ya. Jadi kita nonton di 3 kota sekaligus bersamaan, nonton sebuah film dari Danur Universe ya, Ivana. Dan beberapa teman-teman warga Desa Sukawedi yang lain mau nobar film Ivana. Gimana filmnya? Oke, menyeramkan. Sejauh ini sih cuma jump scare-nya aja. Apa namanya, boneka itu ya, boneka kepalanya itu loh. Oh iya. Itu paling ngeri. Thank you ya. Bisa-bisanya gitu ya. Thank you Mas. Keren ya. Setelah kemarin ada KKN Desa Penari, nah ini penasaran banget emang karena begitu muncul tuh reviewnya banyak ya Mas ya, yang Banyak yang bilang oke ya. ya itu dia. Karena sutradaranya juga favorit kita, jadi wah penasaran banget. Sebenarnya ya yang bikin penasaran karena ya review-review dari orang-orang itu gitu katanya. Ini film beda banget lah pokoknya sama film horor di tahun ini. Padahal film tahun ini belum banyak ya. Masih ada beberapa yang kita tunggu juga gitu. Ya, betul. Jadi filmnya adalah Ivana. Apa namanya, first impression-nya gimana? Mas Mister? Film ini berhasil membuat saya happy gitu ya. Karena udah lama nonton apapun tuh nggak ada rasa tegang, deg-degan, takut.
Dan film ini terus terang sih berhasil membuat ini rasa jump scare-nya dibangun dengan tepat gitu ya, rasa Oke. was-was. Meskipun saya nggak tahu, udah baca juga belum sih Mas Ivana-nya Risa Saraswati? Novelnya saya belum baca. Oke. belum. Kalau dari Danur Universe kan ada apa aja tuh ya? Danur, Danur 1, Asih. 2 ya. Heeh. Asih juga mau ada sequelnya kan? Apa udah ada ya? Saya lupa lagi. Terus Ya. Itulah udah ada beberapa ya filmnya. Udah ada beberapa yang tayang. Jujur sih kalau buat saya B aja gitu, maksudnya nggak yang ceritanya ya biasa aja, terus ketakutannya dan horornya so-so lah ya. Yang selain Ivana? Ya, sebelumnya maksudnya Yang sebelumnya, di Danur Universe ini. Di Danur Universe, oke. Nah, menurut saya di film Ivana ini malah sebenarnya film terbaik ya, film untuk so far ya di tahun ini gitu. Atau nggak tahun ini, malah beberapa tahun belakangan ya selain filmnya Mas Joko dan Kimo yang lain gitu ya. Ini termasuk yang wajib ditonton sih. Oke. Kalau Mas Ruli Kalau gimana? kalau ngelihat produksi budgetnya ini sebenarnya nggak jauh sama KKN Desa Penari, Mas, yang notabene gede banget tuh kan ngabisinnya. Kalau nggak salah KKN tuh 15M, yang ini 12M. Jadi lumayan beda 3M. Iya, beda 3M, cuma kan produksiannya cuma di situ-situ aja sebenarnya kan. Kalau Ivana nih beda dengan KKN yang explore setting tempatnya, emang harus butuh effort banyak gitu. Tapi ceritanya bagus banget ya, nggak kalah seru sama KKN. Justru memang harusnya film Lebaran ya, Mas ya. Karena memang ceritanya dibangun di malam Lebaran sama hari Lebaran, cuma 2 hari ceritanya di setting. Kayaknya pas banget atau mungkin kayaknya harusnya pas Lebaran, cuma hype KKN-nya terlalu gede kali ya. Akhirnya digeser dulu deh, biar orang nonton. Akhirnya KKN Desa Penari kan berhasil ya. Jadi film yang ditonton terbanyak sepanjang sejarah, kalau nggak salah sampai hampir 10 juta penonton. Iya, tapi mohon maaf, Ivana masih lebih bagus. Masih lebih oke ya. Ivana lebih oke. Kalau secara seremnya awalnya karena saya kan belum tahu ininya ya, novelnya. Awalnya saya pikir ini misteri pembunuhan gitu ya. I see. Udah kayak dikumpulin gitu ya, siapakah pembunuh yang sebenarnya gitu. Nggak tahunya disaksikan bareng-bareng ya horornya, dan itu keren banget sih. Dan ada beberapa scene yang buat saya sih lumayan seger ya. Scene-scene yang kok kepikiran ya scene-nya begini, kok kepikiran scene-nya yang begini. Boleh spoiler nggak sih? Nanti boleh. Pada marah lagi nih. Oke. Jadi kalau mau lanjut, kalau udah nonton dengerin, kalau pengen nonton dan nggak mau denger, udahlah matiin aja dulu di sini. Oke, sampai di sini ya. Kita mulai spoiler ya. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa setelah nonton ya. Nanti kalau udah nonton balik lagi gitu. Iya, jadi scene-scene seger tuh diantaranya tuh kayak yang gebrak kaca mobil, terus tangannya yang geser, itu CGI seger banget. Ada CGI. Terus kayak yang hantunya muncul hilang, dan sebenarnya kemunculan hantunya juga nggak semuanya jump scare sih ya, nggak semuanya ngagetin gitu dari segi soundnya. Itu jadi bikin kayak real aja gitu kan. Kadang kalau orang ngelihat hantu tuh kan di dunia nyatanya gitu ya, misalkan kayak teman-teman kontributor kita yang lihat hantu tuh kan nggak ada soundnya gitu ya, jadi muncul terus kemudian menghilang kalau kita dengerin cerita-cerita, dan itu work sih buat saya. Apalagi deretan cast-nya yang sebenarnya masih baru ya, ada beberapa yang baru tapi bisa cukup mengimbangi filmnya sih buat saya. Kebetulan aku nonton di bioskop yang di 21 ya. Tapi
bukan yang top notch gitu ya, bukan Atmos, bukan yang IMAX gitu ya. Sayangnya itu, cuman di bioskop yang standar aja, ini studio udah lama banget di Pondok Indah Mall, studio lama. Tapi rasa feel audionya tetap kebangun. Jadi harusnya kalau Tetap teman-teman kebangun, nonton oke. yang Atmos atau yang IMAX itu lebih experience-nya akan lebih menyenangkan sih. Jujur audio garapan audionya luar biasa. Dari sound hujannya itu mencekam sekali gitu kan. Meskipun kerasa hujan nih paling dibangun, cuman nggak tahu, sound desainnya menurut saya sangat mengangkat derajat filmnya gitu. Betul. Terus ceritanya sih simple ya, mungkin Ivana tuh ada yang mati dibunuh terus balas dendam ya, standar sih sebenarnya ceritanya. Cuman dari garapan skenarionya, dari eksekusinya Mas Kimo juga, ini kan yang garap Mbak Lele ya, yang nulis Mbak Lele sama di yang sutradara juga Mas Kimo nih. Apa namanya? Membangun tensinya tuh pelan banget. Betul. Sepakat. Bagus. Jadi kayak apa ya? Kita nonton tuh kayak ya tahu ini film mau mengarah ke takut, tapi kayak nggak di kayak bukanya tuh kayak misalnya makan coki-coki gitu ya, dikit gitu ya. Nggak kayak makan Ferrero Rocher yang hop gitu, enggak. Ini benar-benar kayak makan coki-coki gitu, dikit tapi menikmati ya Mas ya. Tapi lama kayak aduh gitu, gemes gitu. Nah, dan itu yang menurut saya kekuatan si film ini justru dari apa ya istilahnya, slow release-nya si kegiatan mencekam ini sampai dibuat grande di belakang gitu ya kan, kayak pelan. Jadi grafik itu dari kecil naik gradual sampai benar-benar ketakutan gitu. Kalau garapan apa namanya ya, sinematografinya kayak lighting segala macam, setupnya sih mirip-mirip sama ini Ratu Ilmu Hitam ya, emang buatannya dia juga ya. Iya juga. Sama sadis-sadisnya ada kejadian yang kepalanya meledak lah. Iya. Pembunuhannya ya itu khas gore-nya Kimo, Mas Kimo. Iya, emang keren sih Mas Kimo. Dan itu settingnya di Cirebon, Mas. Oh gitu. Wah, boleh dikunjungi dong tuh rumah itu. Cirebon tuh emang ini ya, punya tempat-tempat peninggalan Belanda yang oke. Kayak Ratu Ilmu Hitam juga itu di Cirebon. Oh gitu. Tapi rumahnya itu sangat keren loh. Maksudnya kadang-kadang ya aku nonton Sebelum Iblis Menjemput gitu kan. Itu kayak rumah lawasnya tuh kayak benar-benar fabrikasi ya. Jadi kayak kotornya artifisial gitu. Nah, di film ini tuh kayak beneran gitu. Iya. Beneran, emang beneran rumah tua sih, yakin. Cuman setupnya nggak terlalu dibuat-buat gitu, biasa aja. Iya, dan sebenarnya kayak rumah yang di sebelahnya itu nggak terlalu dijelasin apa gitu ya. Ya mungkin rumah pegawai gitu ya. Rumah pegawainya kali ya, rumah pegawainya. Ya, dan beberapa apa ya, scene yang kayak polisi datang gitu, kayak kayak yang bikin ngerubah langsung ini deh ya, suasananya yang tadinya horor mencekam, polisi ini jadi bikin kocaknya gitu ya. Emang bikin ininya apa namanya, alurnya jago sih. Sama buat saya itu ada dua kontradiksi sih. Jadi sebenarnya film ini dibangun dengan make sense gitu, kayak misalnya takut ya nggak penasaran. Misalnya orang takut kan cenderung rame-rame gitu ya. Tapi si lead karakternya nih, si Ambar karakternya kan emang dibuat rabun ya matanya sebenarnya. Nggak buta. Emang dengan kerabunannya itu menjadi ketakutan tertentu memang. Iya. Dan keren banget tuh ini nih ya, flashbacknya ya, ketika Ambar lagi malam-malam keluar itu tiba-tiba ditabrak dari belakang, terus langsung bisa lihat masuk Facebook itu keren sih. Kepikiran gitu ya, terus jadi terang gitu, dia jadi yang rabun jadi bisa ngelihat jelas, tapi yang dilihatnya ya masa lalunya Ivana itu ya. Wah, mantap. Nah, cuman itu aja tuh di bagian Ambar yang
apa namanya, penasaran itu menurut saya masih make sense-nya malah kurang, tapi di sisi yang lain ketika mereka ketakutan tuh mereka cenderung untuk ya bareng-bareng, nggak penasaran tapi bareng-bareng, itu kan kayak Bener. make sense. Bener. Kalau di Make sense, film-film horor lain kan kayak takut tuh malah Sendiri-sendiri ya? sendiri-sendiri malah. Nah itu sih yang jadi nggak Oke, make sense. Terus kemudian yang gara-gara nggak make sense itu justru endingnya sih. Cuman itu aja sih. Yang mana? Yang endingnya banget gitu. Yang kebakar itu. Iya, jadi si setannya mati karena dibakar gitu. Itu sih sayangnya buat aku Mas. Kayak misalnya ya setan kan dari api ya. Terus mati dibakar kan lucu gitu. Iya, ya mungkin influence-nya dari setan-setan luar kayak harus dibakar. Kayak ini nggak ada bedanya setan sama sampah gitu ya, dibakar habis. Udah selesai. Cuman terlepas dari endingnya, kalian kalau belum nonton nih dan udah nonton spoilernya tetap harus nonton sih. Iya, betul. Dan mungkin kalau nontonnya mau nyoba-nyoba di tempat yang soundnya oke ya, bioskop yang soundnya oke, mungkin bisa dicoba lagi sih nonton. Seru ya. Sayangnya, tapi memang ya saya nggak baca bukunya, tapi terhibur ya, apalagi baca bukunya gitu, kayak beberapa misteri yang nama Dimas atau siapa satunya tuh saya lupa lagi. Dan misteri-misteri apa aja gitu ya yang ngebuat si ada salah satu laki-laki pribumi yang sampai mati-matian gitu ya ngebela Ivana ini, sayangnya kurang begitu dijelaskan gitu. Saya gara-gara kemarin, tapi ini keluar dari bahasan ya. Soalnya saya juga baru beli buku digital gitu ya. Saya beli buku di Google Play Book. Ada dua. Ini buku dua deh. Ada dua buku. Ada dua buku, oke. Kumpulan cerita pendek. Itu namanya Ba sama Ca. Ba sama Ca. Singkatan atau apa? Enggak. Ini buku satu Ba, buku dua Ca. Okay. Ini kumpulan cerita pendek dari Riono Pratikto. Jadi ini penulisnya Riono Pratikto. Saya lupa awalnya gitu ya. Bukan awalnya, lebih ke ini tuh cerita setupnya tahun 50-an semuanya. Wow, jadi semuanya. Jadi ini sebenarnya buku yang kalau nggak salah ini buku tulisan bapaknya gitu, tapi dikumpulin lagi sama anaknya. Wow. Nah setupnya tuh mirip sama, kalau di otak saya karena saya baru baca si Badan Ca ini horor lawas perjuangan gitu. Jadi tahun 50 terus ini cerita-cerita horor lawas lah, settingnya di pedesaan, di rumah lawas gitu. Dan saya jadi gara-gara saya sebelum nonton si Ivana ini baca buku ini Badan Ca ini kok menarik ini. Jadi wah, horor bertema lawas itu lebih beda ya vibe-nya. Iya gitu. Ya, vibe-nya seru ya, lumayan mencekam gitu ya. Iya, apalagi dimunculin bangunan-bangunan gedung-gedung yang bener banget. Jadul banget gitu ya, zaman-zaman Belanda waktu itu. Mungkin sebenarnya kayak gitu-gitu sebenarnya banyak di Bandung ya, cuma udah kepake semua kali. Jadi kayaknya habis ini jadi rumah yang di Cirebon itu jadi tempat wisata paling. Ya, kebanyakan begitu sih. Nggak tahu sumurnya tuh sumurnya sumur asli atau enggak gitu kan. Nah, iya. Pasti itu jadi rame deh pasti. Iya, dan beberapa ya dulu kayak zamannya kayak reality show yang ke UK kayak gitu-gitu ya. Banyak ngambil di Cirebon ya tempat yang begitu-begitu tuh. Ya oke. Cocok emang cocok emang. Pengen mampir tapi gimana gitu. Kapan-kapan lah mampir. Tapi harus ajak teman ya. Ntar nyasar sendiri bawah sana. Kan ada basement nih ceritanya. Nggak tahu beneran atau enggak basementnya. Kayaknya sih enggak ya. Kayaknya sih enggak. Seru kayaknya tuh ke sana. Ya mungkin bahasannya sampai di situ dulu sih. Ya. Spoiler tapi nggak spoiler banget. Jadi kalau teman-teman dengerin, saya nggak mau nyeritain, sebenarnya ada bagian-bagian yang menurut saya senang akan saya ceritakan, tapi
Justru nggak saya ceritain. Bocoran dikit aja, misalnya ini nanti maksudnya ada satu scene yang panjang di mana setan itu selalu ada di seputar mereka. Kayak kadang-kadang dilihat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang diacuin. Nah, itu buat saya itu membangun sesuatu yang Bener. itu. Kalau kalian nonton tuh perhatiin banget itu kayak detail itu. Ada muncul hilang gitu ya. Itu yang tadi saya bilang. Iya, itu dia. Make sense gitu. Make sense gitu. Wah, keren lah pokoknya. Aku jadi ini Mas, jadi kayak kita perlu nih warga desa Sukawedi, kan ada juga ya pecinta horor tapi penakut gitu ya. Saya pikir emang event kayak nobar bareng yang udah kemarin kita lakukan ini harus kita sering-sering lakuin ya. Waduh. Jadi yang mungkin kemarin belum sempat ya, boleh nanti ya. Next masih ada satu film lagi yang upcoming banget kan, filmnya Mas Joko ya, Pengabdi Setan 2. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa membuat event yang sama lagi, kita nobar bareng. Kita ajak aja Mas Joko ya, saya WA nanti minta tiket lah. Mantap. Minta tiket. Siapa saya gitu kan? Minta. Mengundang khusus warga desa Sukawedi buat nobar bareng di berbagai kota. Nanti kita bikin gimmick apa namanya? Ya nobar itu. Terus bisa kopdar sekalian. Seru-seruan bareng ya. Ya ini buat yang penasaran kayak apa keseruannya, ini ada video singkat, silakan ditonton. Oke. Ya, itu dia. Ya walaupun Seru ya. sedikit tapi ya seru-seru aja gitu ya. Lumayan. Karena memang kan mendadak juga Mas. Karena mendadak dan hari kerja itu masalahnya. Hari Senin ya. Banyak yang bete juga karena nggak bisa ikut karena Nggak weekend. Nggak weekend. Nanti ya kita bikin weekend lah. Atau sekarang ini lagi banyak juga tuh event-event di Jakarta terutama kayak rumah hantunya, ada lorong apalah, ada lagi gimmick-gimmick gitu kan. Tempat-tempat wisata perdemitan yang lagi hype. Nah, ya bisalah kita bikin event-event kayak gitu ya. Boleh. Temuan bareng gitu ya, terus kita jalan-jalan ke tempat-tempat gitu. Nggak penelusuran ya, ini kan hiburan aja. Jalan-jalan aja. Oke, gitu teman-teman. Sekali lagi yang belum nonton, langsung nggak pakai lama ini wajib nonton. Wajib. Kalau orang-orang hype-nya kemarin KKN, harusnya ini sih harusnya ini ya. penontonnya mungkin 20 juta gitu. Kalau kemarin KKN 10 juta, ya ini 20 juta lah. Karena beda level horor itu beda. Dan harusnya lebih terhibur. Ya, keep in mind kita ini jamin. Ini bukan cerita demit tapi hiburan pure. Anda akan ditakutin gitu. Yes. Jadi jangan mikir logiknya, nggak usah mikirin ini nggak logik ini. Setan membunuh bla bla bla, enggak. Nikmatin aja filmnya. Nikmatin aja. Oke, gitu. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you Mas Ruli. Thank you Mister. Jangan lupa mampir, kalau mampir foto-foto lah ya. Di rumah. Iya dong, di rumah itu di Cirebon. Kapan ya? Nanti coba ke sana deh. Oke. Insyaallah ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.